Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendemokan terkait studi kasus kita, yaitu mengenai manajemen hotel. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, saya di Kabupaten Syifa dengan NIM 071. Saya Siti Nur Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 072. Saya Bilqis Nazia Laila Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 076. Saya Muhammad Rafi Hidayat dengan NIM akhir 080. Saya Nabila Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya Zatulai Damaragista dengan 3 digit NIM terakhir 103. Jadi studi kasus kita yaitu Hotel Hiraid yang merupakan salah satu hotel yang terletak di dekat kawasan wisata. Hotel ini mempunyai beberapa layanan yang ditawarkan kepada customer seperti kamar dengan berbagai tipe, yaitu standar, deluxe, dan suite. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama bagi hotel ini. Nah, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, manajemen hotel berencana untuk menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh layanan dan proses manajemen di dalam hotel. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta daya saing hotel di tengah industri perhotelan yang kompetitif. Nah, untuk skenario proses yang pertama yaitu tamu melakukan pemesanan kamar. Seorang tamu ingin memesan kamar deluxe untuk 2 malam. Petugas akan mencatat pemesanan melalui submodul POS di Odoo. Kemudian sistem secara otomatis akan menghitung total biaya, yaitu 2 malam dikali harga 400.000, totalnya 800.000. Kemudian proses yang kedua yaitu persiapan kamar dan pengurangan amenities. Nah, customer melakukan pemesanan kamar sesuai pilihan tipe kamar, standar, deluxe, dan suite, yang kemudian petugas akan memilihkan nomor kamar yang kosong. Selain itu, petugas juga menambahkan paket amenities yang secara otomatis sistem akan mengurangi stok amenities seperti sabun, handuk, sikat gigi, dan lain-lain melalui submodul POS. Nah, setelah melakukan persiapan kamar, selanjutnya data produk dikelola oleh petugas dari modul inventory. Terus, jika ada perubahan produk atau kebutuhan khusus, data bisa diperbarui secara manual. Kemudian, ketika customer melakukan check out, sistem secara otomatis akan memperlihatkan kamar kembali kosong. Untuk selanjutnya adalah ketika tamu melakukan check out dan pembayaran. Saat check out, petugas akan membuat invoice untuk biaya kamar dan room service melalui submodul customer invoicing. Kemudian total tagihan akan ditampilkan dan setelah tamu membayar lunas, status invoice akan berubah menjadi paid. Selanjutnya petugas dari modul inventory melakukan cek stok habis dan melakukan restock barang. Jadi sistem inventory itu akan memberikan notifikasi ke modul purchase jika stok barang itu hampir habis, misalnya stok sabun tinggal 5 pieces. Nah, sistem inventory ini akan secara otomatis menerima notifikasi, dan sistem purchase ini membuat ke purchase order atau PO ke supplier, PT supplier amenities untuk membeli 50 sabun. Nah, setelah itu barangnya diterima dan sistem otomatis memperbarui jumlah stok. Untuk selanjutnya, di sini hotel kami juga menyediakan fitur untuk merespon keluhan pelanggan dengan submodul CRM, di mana sistem CRM ini akan menerima leads atau konteksnya calon pelanggan yang ada, namun di sini akan difokuskan untuk pelanggan yang memiliki keluhan. Nah, untuk karenanya konteksnya di sini yaitu menerima keluhan itu sendiri, sehingga untuk selanjutnya hotel memberikan respon dan tindakan yang dapat dipantau berdasarkan jadwal dan tingkat prioritas. Lead dapat diterima dari kontak yang terdaftar dan juga di form yang website yang tersedia. Untuk skenario selanjutnya yaitu cek data karyawan dan shift kerja. Nah, modul HR itu pada sistem ERP Hotel Hiraid terdiri dari 2 bagian utama, yaitu employee dan juga planning, yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara efisien. Nah, submodul employee itu digunakan untuk mencatat dan mengelola data seluruh karyawan hotel. Sementara itu, submodul planning dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan kerja karyawan berdasarkan kebutuhan operasional harian. Perencanaan ini juga terhubung dengan modul lain seperti CRM untuk memantau keluhan yang masuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mengecek data kontak terkait layanan, di mana di sini sistem operasional itu memanfaatkan modul kontak yang terintegrasi untuk efisiensi data. Nah, data pelanggan otomatis terhimpun dari modul submodul kontak saat pemesanan kamar melalui point of sales.
Dan data vendor terambil saat pemesanan barang melalui submodul purchase. Di sini submodul CRM itu juga bisa mengakses data pelanggan dari kontak untuk menangani keluhan pelanggan. Semua transaksi, termasuk penjualan dan pembelian, akan tercatat di invoicing atau accounting, merujuk data pelanggan dan pemasok dari kontak. Ini memastikan konsistensi dan efisiensi sistem. Selanjutnya yaitu integrasi modul dan submodul. Yang pertama yaitu modul sales dengan submodul POS order entry. Untuk penyelesaian kasusnya yaitu mencatat pemesanan kamar oleh customer. Kemudian sistem otomatis akan menghitung biaya pemesanan. Untuk PIC di submodul ini yaitu saya sendiri, Zatullah Idam Ragista. Kemudian untuk integrasi antar submodul yaitu yang pertama terintegrasi dengan submodul accounting untuk pembuatan invoice customer dan terintegrasi dengan submodul inventory terkait pengurangan stok amenities. Selanjutnya saya mengambil submodul inventory. Submodulnya juga inventory untuk penyelesaian kasusnya yaitu untuk memantau ketersediaan stok barang secara real time dan mengelola proses restock otomatis saat jumlah stok berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan. Nah, untuk integrasi antar submodulnya yaitu modul inventory ini terintegrasi dengan modul purchase untuk mengajukan permintaan pembelian saat stok itu di bawah batas minimum. Terus modul ini juga terintegrasi dengan submodul POS untuk secara otomatis mengurangi stok amenities yang digunakan saat pemesanan kamar oleh customer. Nah, untuk di sini saya akan mengambil modul marketing di mana submodulnya adalah CRM. Di sini kasus yang ada itu CRM digunakan untuk menerima keluhan yang dikirimkan oleh customer yang telah terdaftar dalam kontak untuk direspon dan ditindaklanjuti hingga selesai atau tidak. Nah, integrasi antar submodulnya di sini CRM terintegrasi dengan submodul website, planning dan kontak untuk membuat dan memantau leads dalam konteksnya untuk merespon keluhan dari customer. Untuk selanjutnya ada modul accounting. Jadi submodulnya kami mengambil customer invoice. Di sini dia akan mencatat dan mengelola tagihan pembayaran oleh customer dan baik untuk pemesanan kamar maupun pembelian layanan lainnya. Maksudnya pembelian layanan lainnya seperti amenities hotelnya. Kemudian sistem akan otomatis membuat invoice berdasarkan transaksi yang tercatat dari submodul POS dan purchase. Nah, modul ini terintegrasi dengan sales untuk pembuatan invoice kamar. Kemudian terintegrasi juga dengan modul purchase untuk invoice pembelian dari supplier. Integrasi ini mendukung proses keuangan yang lebih efisien dan terpusat. Kemudian modul purchase dengan modul purchase order yaitu penyelesaian kasusnya yaitu pembuatan dan pengelolaan pesanan pembelian ke supplier atau vendor. Nah, terintegrasinya itu dengan modul inventory untuk menambah stok saat barang diterima, kemudian terintegrasi dengan submodul invoicing untuk pencatatan tagihan pembelian supplier. Untuk modul selanjutnya ada HR dengan submodul employee dan planning. Studi kasusnya untuk pengelolaan data karyawan hotel dan perencanaan tugas. Modul employee itu terintegrasi dengan submodul planning terkait data karyawan yang diambil untuk perencanaan tugas karyawan, dan modul planning itu terintegrasi dengan submodul CRM untuk memantau keluhan yang masuk. Di sini juga karena kami menggunakan submodul kontak, oleh karenanya di sini kami menyimpan data kontak termasuk supplier, customer serta karyawan yang bertugas. Di sini kontak terintegrasi dengan modul point of entry sehingga terkait data customer yang melakukan pemesanan kamar. Kemudian terintegrasi dengan modul marketing yaitu submodul CRM untuk merespon keluhan. Lalu terintegrasi dengan modul accounting terkait invoice pelanggan, pemesanan kamar dan pembelian barang di vendor. Lalu terintegrasi dengan modul purchase di dalam hal pengelolaan data vendor. Nah, di sini juga kami menggunakan website yang gunanya itu untuk menyediakan customer itu untuk mengisi form dalam kaitannya untuk mengirim keluhan, dan oleh karenanya submodul website ini terintegrasi dengan modul CRM untuk merespon keluhan customer. Nah, sekarang saya akan mendemokan untuk alur di Odoo-nya. Sebelum pengoperasian hotel ini tentunya di modul inventory akan melakukan add product untuk beberapa amenities ya, yaitu yang coba kita demoin.
Untuk add produknya kita klik ini produk, terus new. Ini misalnya kita ambil contoh salah satu amenitisnya yaitu add sabun ya, misalnya sabun tel. Nah, karena ini terhubung dengan point of sale juga, maka ini diklik. Terus ini produk type-nya ini termasuk good karena ini merupakan barang fisik. Terus dinyalain juga track inventory untuk melacak stok produknya. Terus ini quantity on hand-nya bisa diisi untuk stok saat ini. Coba kita stok saat ininya 0 aja. Terus sales price-nya kita isi 0 karena kita nggak jual produk ini, cuma kita taruh di point of sale buat kebutuhan penambahan amenities saat tamu melakukan check-in gitu. Untuk sales tax-nya kita kosongin aja. Terus untuk cost-nya kita dapat harga dari vendor, misalnya harganya 2.700. Ini kategorinya karena ini termasuk amenities, maka ini kita klik amenities karena sebelumnya saya menambahkan untuk kategori amenitisnya. Untuk reference-nya misalnya kita kasih kode sabun hotel 7 gini. Kalau udah ini bisa add foto ya, bebas, tapi untuk kali ini saya tidak menambahkan fotonya. Kalau udah terus lanjut di save ya. Ini langsung otomatis ke save kok. Nah gini ya. Nah, produk yang saya tambahkan tadi sabun hotel, kita cari ya. Ini udah ke save. Sebelumnya saya juga menambahin beberapa produk untuk kebutuhan hotelnya, kebutuhan amenities hotelnya. Misalnya di sini ada air mineral. Ini mau saya ubah sales price-nya 0 aja ya, soalnya ini free gitu. Nah, langsung 0 kan? Ini beberapa produk amenities-nya, ada air mineral, handuk, terus pasta gigi, terus apa? Sabun juga, terus sampo kayak gitu-gitu. Kemudian saya di sini akan mendemokan submodul purchase order. Nah, di sini saya akan order barang ke vendornya. Contohnya di sini ada vendor supplier amenities. Kemudian kita add produk yang mau dibeli. Contohnya air mineral. Kita beli misalnya 20. Kemudian kita confirm order. Terus di receive, di validate. Kemudian kita bill matching, terus di match, confirm, terus di pay. Nah di sini menggunakan bank, payment methodnya menggunakan manual payment. Masuk ke accounting, kemudian di sini kita ke vendor. Di sini sudah ada tagihannya, terus kita lakukan bayar. Lalu kita cek ke vendor karena masih seperti ini. Lalu kita ke modul accounting, ke reconcile. Kemudian di sini udah ada tagihannya yang 247. Ini kita klik semuanya, dan satunya di trade receivable. Kita reconcile, kembali lagi ke vendor. Nah ini sudah terbayarkan.
Kita cek di invoice sudah tidak ada tagihan. Lalu kita lihat di journal entry. Nah ini yang baru saja transaksi yang baru saja dilakukan sudah masuk di sini. Kemudian journal item ini juga sudah masuk di sini. Kemudian ini untuk balance sheet. Nah, kemudian di customer payment ini sudah terbayarkan semua. Dan ini juga sudah terbayarkan semua statusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan submodul Point of Sale. Nah, di sini yang pertama kita klik untuk open register. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat tabel-tabel yang bisa diibaratkan untuk ruangan di dalam hotel. Di sini ada 2 lantai. Untuk lantai yang pertama untuk hotel dengan tipe standar, kemudian untuk lantai yang kedua untuk kamar dengan nomor 1 sampai 3 itu untuk suite, dan 4 sampai 8 itu untuk deluxe. Kemudian untuk cara menggunakannya, ketika customer datang, kita akan memilihkan nomor kamar yang kosong. Contohnya di sini customer ingin memesan untuk kamar dengan tipe deluxe. Kita klik nomor 6. Dan kamar deluxe, sabun, sampo, handuk, pasta gigi, sikat gigi, air mineral, wax, stik sampah, sandal, tisu, dan sabun hotel. Nah, di sini untuk amenitiesnya harganya 0 karena sudah termasuk dengan biaya di kamar deluxe. Kemudian kita pilih customer. Contohnya di sini saya menggunakan Dedi Suryanto. Kemudian klik order. Nah, kemudian orderannya udah masuk. Di sini akan terlihat tanda ongoing, artinya customer sedang menempati kamar tersebut. Juga bisa kita lihat untuk tabelnya di sini nomor 6 sudah terwarnai hijau, artinya kamar tidak kosong. Kemudian jika customer sudah ingin melakukan check out, di sini kita klik load order. Kemudian klik payment, invoice, dan validate. Nah, di sini untuk invoice-nya sudah terbuat dan akan langsung terhubung ke submodul invoice. Kemudian setelah ini kita kembali lagi ke modul accounting, dan di submodul customer invoice kita cek apakah tagihannya sudah masuk. Di sini sudah ada keterangannya sudah terbayarkan. Lalu kita cek di journal entry. Nah, ini sudah masuk juga di sini. Kemudian kita cek di journal item. Sini juga sudah terekam transaksinya. Nah, kalau tadi kan kita bahas mengenai amenitiesnya, terus sekarang mengenai linenya kayak penggantian selimut hotelnya, spraynya, sarung bantalnya gimana? Karena ini tidak kita jual, maka kita tidak masukkan ke POS. Jadinya kita melakukan pengiriman ke housekeeping secara manual. Jadi kita klik dulu untuk operation, terus internal, karena ini termasuk internal transfer gitu ya. Terus kita new, kita buat internal transfer baru. Untuk kontaknya kita ambil aja kontaknya housekeepernya. Di sini housekeepernya namanya Ani Setiawati. Untuk profile dari housekeepernya bisa kita cek di internalnya ini ya.
Terus tadi kan ada satu tamu yang melakukan pemesanan kamar. Jadi termasuk penggantian itu ya. Tadi kan udah di add amenities. Terus sekarang saya mau melakukan kayak penggantian produk linenya seperti selimut. Jadi kita bisa add selimut sini. Untuk demandnya 1. Terus selain itu produk linenya ada spray. Ini ya, 1 juga. Terus di sini ada produknya sarung bantal karena sepaket ya. Terus tiap juga kita melakukan penggantian keset. Ini ya, 1 juga. Ini juga 1. Nah, kalau udah gini, ini source location-nya, lokasi awalnya ada di stok ya. Terus untuk destination location-nya kita ganti stoknya ini menjadi housekeeping karena ini mau dikirim ke housekeeping. Jadi saya tadi udah menambahin location-nya, yaitu dari gudang stok ke housekeeping. Untuk schedule date-nya cukup tanggal hari ini aja. Terus kalau udah semua, dicek semua, kita klik mark as to do, terus validate. Nah, udah. Terus habis itu bisa dicek di ini reporting, terus location. Nah, ini ada pengiriman yang udah saya lakukan tadi. Sebentar. Jadi mengenai selimut ya, kita cek historinya apakah sudah dikirim atau belum. Nah, ini ya yang saya lakukan tadi, ternyata sudah done statusnya. Terus kita juga bisa cek di produk, biasanya produknya di sini tuh juga ikutan berkurang gitu ya. Sarung bantalnya berkurang, selimutnya juga berkurang, stok spraynya juga berkurang, jadi berhasil. Nah, kalau udah selesai, misalnya udah selesai dipakai nih, bisa dikembaliin lagi, dibalik yang itunya tadi. Operation, internal, new, kontaknya tetap aja ya, Ani Setiawati. Ini source location-nya dibalik. Kalau tadinya ini yang stok, yang bawa destination-nya housekeeping, jadi sekarang yang ininya housekeeping, yang ini stok gitu. Add align. Misalnya ini selimut, spray, terus sarung bantal, terus keset. Mainnya 1 harus kembaliin satu-satu ya, kalau misalnya tamu itu check out. Kalau udah, klik aja mark as to do, terus validate. Terus cek aja di produknya, pasti bertambah. Nah, tadi kan ini 171, ya sekarang online-nya di 172, jadi kembali lagi gitu. Terus setelah itu untuk mengecek, tadi kan di studi kasusnya udah dijelaskan kalau sistem ini akan memberikan notifikasi jika stok produknya itu misalnya kita atur kurang dari 5. Jadi ini bisa diatur di ini operation, terus replenishment. Nah, ini kan dikasih notifikasi nih untuk stok produk yang kurang dari yang sudah kita ketik di minimal ini. Ini kan kurang dari 5. Yang ini. Sedangkan yang di stok di tangan itu cuma 2. Jadi ini ada notifnya order ke modul purchase gitu. Jadi kita bisa klik ini kalau mau send RFQ ke modul purchase gitu ya. Ini kan ada ini tadi yang saya itu tadi ya, sabun hotel. Ini saya coba order ke purchase. Belum, yang ini aja. Nah, kalau udah muncul kayak gini, nantinya itu langsung otomatis ke send ke modul purchase buat melakukan pembelian. Kita kembali ke modul purchase. Nah, di sini udah ada
RFQ-nya, kita klik, terus kita confirm order. Terus sama kayak yang sebelumnya, kita save, terus di validate, terus klik ini di bill matching, confirm, terus di pay. Nah, kemudian kita kembali ke modul accounting untuk melakukan pembayaran lagi. Di sini sudah masuk pembayarannya. Kita pay. Kemudian kita klik payment. Lalu ke journal item. Kemudian masuk ke accounting untuk membayar, lalu ke reconcile karena tadi belum terekam pembayarannya. Nah, sini kita checklist yang ada di cost of gold dan trade receivable, kemudian kita reconcile. Lalu kita kembali ke vendor. Nah, di sini terlihat sudah statusnya sudah terbayarkan. Kemudian kita ke accounting dan journal entries. Di sini pembayaran yang baru saja kita lakukan sudah terekam di sini. Kemudian juga ke journal item. Di sini juga pembayaran yang baru saja kita lakukan tadi juga sudah terekam. Oke, selanjutnya untuk di sini yaitu saya akan mensimulasikan submodul CRM dalam kaitan menerima keluhan pelanggan. Nah, di sini CRM berbentuk Kanban yang diisi oleh blok-blok yang berisi keluhan customer dari kontak atau identitas yang telah terdaftar dari transaksi kamar yang sudah ada. Di sini saya akan membuat salah satu keluhan di mana untuk penerimaannya itu bisa secara manual dengan menggenerate leads dan juga nanti bisa lewat website dengan mengisikan form. Di sini katakanlah eh, kita menggunakan identitas atau customer bernama Dedi. Budi, di mana Budi di sini mengalami keluhan di mana wastafel bocor. Nah, karena Budi ini sudah menjadi customer otomatis dan sudah mengisi identitas yang ada termasuk email dan nomor telepon, maka di sini sudah akan otomatis terinput. Dan untuk selanjutnya di sini untuk mata uang dan eh, modal yang kembali di sini akan dibuat 0 rupiah karena tidak ada yang terjadi di dalam submodul ini. Nah, di sini juga ada bintang yang menandakan tingkat prioritas, di mana setiap keluhan di sini akan dianggap tinggi. Setelah itu bisa di-add, maka akan masuk ke dalam status masuk sementara. Di sini kita juga bisa menambahkan jadwal untuk kapan harus untuk merespon ataupun tindakan yang harus dilakukan. Di sini kami akan mengambil aktivitas to do atau hal-hal atau tindakan yang akan dilakukan untuk menangani keluhan tersebut, alih-alih menggunakan email. Dan untuk tanggalnya kita bisa gunakan untuk hari ini dan bisa langsung di-save. Maka akan langsung muncul checklist yang menandakan ini adalah kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian kita ingin merespon, maka kita bisa masukkan ke blok respon. Di sini juga ada bar yang menampilkan eh, deadline yang dimana hijau itu menunjukkan bahwa deadline itu masih lama dan orange itu untuk hari ini dan merah itu sudah terlewat. Nah, karena tadi adalah wastafel bocor dan jadwalnya hari ini, maka kita harus merespon terlebih dahulu dengan mengirimkan email dengan menggunakan send message ke identitas yang ada. Sini kita bisa menggunakan kalimat
Oke, konfirmasi kita akan merespon keluhan ini dan mengirimkan konfirmasi ke email si Budi. Kita kirimkan, maka email sudah terkirim ke email Budi. Nah, karena berhubung ini data dummy, dia tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa menggunakan data lagi nantinya untuk yang website. Nah, oke, sudah direspon, maka kita bisa masukkan ke pipeline untuk tindak lanjut. Di sini tindak lanjut itu adalah di mana hotel melakukan tindakan untuk menangani keluhan ini dalam eh, aktivitas real atau nyata. Dan setelah ditindaklanjuti, maka keluhan ini, keluhan Budi, bisa ditandai sebagai selesai dengan status won. Oke. Nah, ini adalah cara yang manual. Selanjutnya adalah cara otomatis di mana akan menggunakan website yang kita akan mengisikan form yang tersedia. Sini adalah ini adalah website yang kami buat untuk pemanis dan juga untuk form yang ada di sini untuk menginput keluhan yang ada. Dimana kalau website ini kita sudah login sebenarnya sudah otomatis terisi untuk form ini terkait dengan nama, nomor telepon, dan email. Tapi di sini kita akan menggunakan identitas asli, di mana saya akan menggunakan nama saya sendiri dan untuk nomor teleponnya bisa random. Lalu emailnya adalah email saya. Kemudian kita mengisi keluhan. Di sini misalnya eh, air di mana airnya kosong, airnya tidak bersih, kemudian kita deskripsikan jika ingin terkait keluhan itu lebih lanjut. Kemudian kita bisa langsung submit untuk mengirimkan keluhan ini ke CRM. Oke, sudah terkirim. Kita kembali ke submodul CRM. Di mana keluhan tadi itu nanti akan masuk ke leads. Namun belum masuk ke pipeline karena kita belum setting jadwal maupun tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini di paling bawah sendiri ada keluhan yang tadi telah masuk, itu air mandi tidak bersih. Untuk memasukkannya ke dalam pipeline, di sini kita pilih dulu salespersonnya. Di sini kaitannya dengan pihak yang bertanggung jawab. Lalu kita pilih tingkat prioritasnya. Lalu kita bisa kembali ke pipeline. Maka akan masuk di sini sebagai keluhan baru. Kita bisa setting kembali jadwal dan apa yang harus dilakukan. Di sini jadwalnya akan dibuat sama, yaitu hari ini. Setelah itu kita akan merespon dengan memberikan email ke alamat email saya, mana deskripsinya kurang lebih adalah sama seperti tadi. Dan kita kirimkan.
otomatis nanti akan terkirim ke email saya sebagai feedback bahwa keluhan itu memang sudah diterima. Nah, ini akan langsung terkirim di mana air mandi tidak bersih dari email manajemen Udunya. Setelah kita terima dan berhasil, maka bisa kita lanjutkan ke proses untuk menindaklanjuti. Hingga akhirnya kita selesai untuk mengatasi keluhan ini. Selanjutnya terkait modul HR, yang pertama kita akan membahas submodul employee. Nah, di submodul employee ini kita bisa menambahkan data karyawan serta departemen. Di sini kita bisa melihat di menu departemen terdapat beberapa departemen yang sudah saya masukkan dengan karyawannya. Cara membuat departemen bisa klik menu new, masukkan nama departemennya, manajer, dan juga color. Nah, untuk memasukkan data karyawan, kita bisa pencet new, masukkan nama karyawan, emailnya, nomor telepon, dan teks. Teks ini akan kita cari nama-nama karyawan tanpa harus mengetikkan satu persatu nama karyawan tersebut. Kita contohkan dalam departemen operasional. Untuk job position-nya kita pilih resepsionis. Nah, di sini juga langsung terdeteksi manajer dan coach-nya secara otomatis. Lalu di dalam sebuah employee ini juga bisa memasukkan resume dari karyawan tersebut. Bisa dari experience, education, social media, dan juga internal certification. Lalu bisa memasukkan skill dari karyawan tersebut. Ada dua skill tipe, language and soft skill. Nah, di dalam data karyawan ini juga bisa memasukkan informasi dari kantor. Contohnya dari Hyatt Hotel Indonesia. Bisa remote pekerjaannya dari hari Senin sampai Minggu. Kita bekerja di rumah, di office, atau over. Untuk schedule-nya dan role-nya. Nah, ini nanti terintegrasi dengan submodul planning. Selanjutnya, private information ini memasukkan data karyawan lebih rinci, email, bank account, bahkan sampai private card plate. Ada nomor emergency, family status, dan masih banyak lagi. Dan di setting ini, kita akan membuat create user untuk bergabung. Oh, harus masukin email. Oke. Ini juga terintegrasi langsung dengan submodul account. Langsung bisa masuk. Sini kita juga bisa melihat list dari data karyawannya dari semua departemen ataupun dari beberapa departemen yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke submodul planning. Di submodul planning ini kita bisa menambahkan shift kerja karyawan. Kita contohkan misal dari
Nah, di planning ini juga terintegrasi dengan submodul employee untuk memasukkan data karyawan. Di sini udah ada. Kita bisa masukkan role, project yang dilakukan, dan waktu yang diinginkan. Kita buat contoh. Di sini. Nah, ini ada dua pilihan, ada resepsionis 1 ataupun 2. Dengan alokasi waktu bisa ditentukan yaitu 4 jam. Kita save. Nah, untuk melihat shift kerja ini, kita bisa masuk ke email dari karyawan tersebut. Sini. Masuk di planning. Nah, sini belum masuk karena dari admin belum nge-publish dari shift kerja tersebut. Kita publish dulu. Edit. Sini tulisannya masih draft karena belum dipublish. Dan waktu ini bisa kita repeat sesuai keinginan kita. Publish and send. Oke, kita cek lagi di email karyawan. Oke, sudah masuk untuk shift kerja karyawan tersebut. Nah, di file ini kita juga bisa melihat list, kalender, mana shift kerja yang sudah dipublish dan juga masih draft. Lalu kita bisa melihat dari schedule by results dan juga Kanban. Terlihat ya, yang draft dan juga yang sudah dipublish. Nah, dalam submodel planning ini, kita juga bisa melihat integrasi dengan CRM terkait keluhan-keluhan customer dalam hotel kami. Kita bisa memantau di submodul planning juga. Nah, itu tadi adalah presentasi dan demo dari studi kasus kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.